Kata hamdalah artinya adalah ucapan alhamdulillah. Ini kalau kita lihat terjemahan literal, eh, maksudnya adalah segala puji bagi Allah Subhanahu wa taala. Kita biasa mengucapkan alhamdulillah ketika selesai makan, selesai minum, apalagi selesai mengerjakan sesuatu misalnya dan kita senang merasakannya, atau kita lulus sekolah, lulus ujian, atau dapat bonus dalam pekerjaan, diterima kenaikan jabatannya misalnya, atau bagi orang remaja ketika, atau bagi anak-anak muda ketika cintanya diterima, kita akan mengucapkan alhamdulillah. Atau kita mendapatkan hadiah dikirimi oleh seseorang, atau kita mendapatkan kiriman uang dari orang tua, dari siapa lagi, saudara, atau mendapatkan baju, mendapatkan apa ya, apalah, sesuatu yang baik dan menyenangkan kita, kita biasa akan mengucapkan alhamdulillah. Segala puji bagi Allah Subhanahu wa taala. Namun, apa ya kira-kira maksud dari ucapan ini dalam perspektif mubadalah? Kita tahu alhamdulillah adalah sebuah ucapan yang diungkapkan oleh kita sesungguhnya untuk menanamkan kesadaran di dalam diri kita bahwa apa yang kita terima, kebaikan yang kita rasakan, yang kita lakukan adalah tidak terlepas dari faktor-faktor Tuhan, faktor-faktor Allah Subhanahu wa taala. Dan ini penting sekali kita rasakan dan kita tanamkan agar kita menjadi pribadi yang tangguh, menjadi seseorang yang terus punya hubungan dengan Allah Subhanahu wa taala, hablun minallah. Pada saat yang sama, karena kita tahu ada faktor Allah, ada tangan-tangan Allah yang bekerja untuk kita, lalu kita pun berpikir bagaimana agar kita juga bekerja sebagai tangan Allah untuk orang-orang lain, artinya berbuat baik kepada orang lain. Mari kita bayangkan, dalam sepiring nasi misalnya, kesannya mungkin hanya 3.000 atau 5.000 rupiah sepiring nasi itu. Tetapi bagaimana sepiring nasi datang ke kita, itu telah melalui sebuah proses yang demikian panjang, yang semua proses itu digerakkan oleh faktor Allah Subhanahu wa taala. Mulai dari bibit atau benih yang ditanam oleh petani, lalu dibesarkan, lalu dipanen, lalu diselip, lalu dibungkus menjadi beras, lalu diantar ke toko-toko, lalu dijual, lalu dibawa ke seseorang yang akan memasaknya, lalu memasaknya dengan air, dengan api, dengan tungku, dan lain sebagainya, sampai akhirnya datang dalam bentuk sepiring nasi. Adalah proses yang sedemikian panjang, dan itu memerlukan banyak energi, memerlukan banyak tenaga, memerlukan banyak kondisi, suasana agar datang hadir sepiring nasi. Karena itu ketika kita merasakan satu piring nasi saja, itu layak bagi kita untuk mengucapkan alhamdulillah, bahwa kita masih terpaut dengan Allah Subhanahu wa taala. Pada saat yang sama kita juga merasakan bahwa semua yang kita nikmati itu ada faktor-faktor lain yang digerakkan oleh Allah Subhanahu wa taala di satu sisi, dan di sisi lain kita lalu juga berpikir, berterima kasih dan berbuat baik kepada orang-orang yang telah tergerak agar kita bisa menikmati sepiring nasi itu. Begitu juga air, begitu juga hadiah, begitu juga mungkin jabatan, lulus ujian. Kesannya kita sendiri yang berbuat, kita sendiri yang sediakan belajar, padahal untuk bisa belajar juga kita memerlukan banyak hal, memerlukan lampu, energi, listrik, ruangan, suasana, cuaca, banyak sekali sehingga kita bisa belajar. Begitupun ketika seseorang diterima cintanya, itu bukan karena kamu sendiri, karena banyak faktor, mungkin teman, mungkin suasana, mungkin dan lain sebagainya, yang itu adalah digerakkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Karena itu ucapan hamdalah atau alhamdulillah adalah sebuah kesadaran akan kehambaan kita
akan relasi kita dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala sebagai hamba yang beriman, meyakini, merasakan kehadirannya di satu sisi. Di sisi yang lain kita juga memperoleh ini semua karena ada hamba-hamba lain, ada manusia-manusia lain, ada makhluk-makhluk lain yang juga harus kita apresiasi, yang kita juga lalu harus memiliki relasi yang baik dengan mereka semua. Itulah sekelumit dari makna hamdalah dalam perspektif mubadalah, bagaimana agar kita mengucapkan alhamdulillah dengan rasa dan penuh syukur akan kehadiran Allah Subhanahu wa Ta'ala yang membuat kita akan menjadi pribadi yang tangguh, terus punya relasi dengan Allah di satu sisi, dan juga punya relasi yang baik dengan manusia dan alam sekitar, sehingga kita menjadi orang yang baik, bahagia, dan membahagiakan.